Perusahaan Mapolsek Metro Ciracas oleh sejumlah oknum anggota militer sangat disayangkan. Apalagi penyerangan dipicu kabar bohong salah seorang prajurit. Pertanyaan menggelitik, bagaimana bisa sosok terlatih seperti tentara begitu mudahnya mempercayai sebuah informasi? Apakah karena kesetiakawanan? Jika betul, maka patut dievaluasi pembinaan para anggota militer ini melihat dampak destruktif Sabtu Anarki di Ciracas kemarin. Ya, hampir semua orang pasti paham dengan yang namanya hoax atau berita bohong. Baru-baru ini sekelompok anggota TNI mengamuk dan merusak markas polisi Ciracas, Jakarta Timur. Tentu ini menampar TNI sebagai institusi. Namun faktanya adalah ini bukan pertama kali terjadi. Di tahun 2018 silam, aksi serupa pernah terjadi di sini. Amat disayangkan, penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Sabtu kemarin mirip-mirip dengan yang terjadi Desember 2018 silam. Sekitar 200 orang dengan ciri berbadan tegap dan berambut cepak membakar gedung Polsek, sejumlah kendaraan dan melukai beberapa petugas. Hasil pemeriksaan disimpulkan perusahaan dipicu kasus pengeroyokan juru parkir terhadap seorang prajurit. Didasari dalih pelaku pengeroyokan tak juga dijatuhi hukuman, aksi pembakaran pun terjadi. Namun seiring waktu, perkara hukum para pelaku kerusuhan saat itu jauh dari kata tuntas. Nyaris 2 tahun berserang, aksi massa prajurit menyerang institusi Polri terulang. Yang sungguh mengherankan, penyerangan dipicu pesan hoax seorang prada berinisial MI yang mengaku dikeroyok. Ya, Sabtu Anarki di Ciracas kemarin boleh dikatakan imbas tidak ada efek jera bagi para pelaku perusahaan Mapolres Ciracas pada kasus sebelumnya. Hingga saat ini pihak TNI melalui detasemen polisi militer telah memeriksa 12 orang. 3 diantaranya pun mengaku ikut melakukan pengerusakan. Dalam kasus ini 24 orang anggota TNI lain diduga terlibat. Penyerangan Polsek Ciracas ini saya melihat murni tindakan kriminal dari oknum anggota TNI yang melakukan tindakan main hakim sendiri atas nama jiwa korsa ya. Dengan melakukan serangan, kemudian mengakibatkan luka-luka, hilangnya harta benda atau rusaknya harta benda, dan menimbulkan ketakutan dan trauma bagi masyarakat. Nah, hal ini sangat kami sayangkan dan ini merupakan tindakan yang sangat memalukan. Kami berharap mendesak agar para pelakunya semuanya diproses pidana. Penyerangan Mapolsek Ciracas karena dipicu kabar bohong sebagai seorang prajurit yang dibekali berbagai latihan khusus pertahanan diri. Melihat kemampuan destruktifnya, sungguh amat rawan jika amukan tentara hanya gara-gara percaya hoax demi mendukung rekan sejawatnya. Sedangkan dinamika di media sosial, hoax lebih mudah dipercaya kelompok pendukung sebagai pembenaran sepihak, menutup opsi verifikasi benar tidaknya sebuah informasi. Itu karena pertama mereka sudah punya di dalam pikiran mereka positioningnya. Saya pro ini, saya pro itu. Jadi segala macam informasi yang membantu keyakinan dia biasanya langsung dipercaya. Jadi perasaan itu nomor 1, baru kemudian pikiran. Nah, untuk membuat misalnya manusia itu, orang kebanyakan lebih mengedepankan pikiran. Wah, ini bener nggak ya? Misalnya itu kan pertanyaan tuh. Itu susah sekali, Mas. Itu susah sekali dan kecenderungannya orang sudah nggak pakai itu. Orang pakainya perasaan saja. Bagaimanapun, ulah oknum anggota militer menyebar dan mempercayai kabar bohong telah mencoreng penegakan hukum. Banyak berita hoax yang bermunculan dan bikin heboh, mulai dari berita bohong soal kekerasan hingga pengumuman CPNS. Nah, berita-berita ini dengan gampangnya menyebar lewat media sosial dan tentunya kecanggihan mesin pencari. Lalu, apa yang harus dilakukan?